memberikan aplikasi teknologi untuk pendidikan dari sisi yang berlatar belakang digital bisnis secara profesional. Pada Pak Mas Rizal, silakan, kami persilakan. Speakernya Pak Mas Rizal. Udah? Oke. Silakan Pak. Oke. Screen saya udah bisa dilihat? Pak Mas Rizal. Udah ya, oke, terima kasih. Oke. Saya ini benar screen-nya saya dulu, biar ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Citra, terima kasih Prof. Asli, Pak Burmalis, tadi juga narasumber yang lain, Pak Gogot, dan Pak Adri, dan Bapak Ibu semua, dan narasumber yang lain yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu namanya, nanti kita bisa berinteraksi setelah ini atau nanti di lain waktu. Oke, saya secara pribadi terima kasih diundang untuk bisa sharing ya, atau bisa best practice dengan Bapak Ibu guru semua di sini, dan saya lihat itu luar biasa pesertanya yang masuk di webinar ini lebih dari 548 orang, atau mungkin juga yang streaming juga cukup banyak juga, jadi ini luar biasa. Nah, tadi menarik memang dari materinya Pak Gogot juga Pak Adri, saya cuman nanti kalau yang ada mirip overlap saya nggak akan bahas lebih banyak. Tapi poinnya begini ya, saya terus terang dengan dengan pandemi ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Gogot dan Pak Adri, suka tidak suka, mau tidak mau kita harus go digital istilahnya. Nah, bagaimana go digitalnya? Tadi Pak Adri udah bahas stepnya, bagaimana saya lebih cenderung ke pendekatan yang praktis saja. Dalam artian apa sih aplikasi-aplikasi yang mungkin mudah dipahami oleh Bapak Ibu guru semua dan insya Allah bisa bermanfaat. Mungkin sedikit sebelum saya masuk ke materi, saya ada sedikit cerita dari teman saya, kebetulan guru saya dulu, mungkin sebelum saya masuk, mungkin saya perkenalkan diri saya dulu aja ya, jadi biar nanti kita kenal. Saya background saya di orang awak juga. Saya lahir di Lubuk Alung, saya sekolah di SMA sampai SMA Lubuk Alung. Kemudian saya juga lanjut terakhir di Jakarta setahun. Habis itu saya pernah masuk di STAN dan terakhir saya masuk di ITB di jurusan Teknik Kimia. Nah, mungkin Bapak Ibu menarik ya, kok bisa seorang chemical engineer sekarang kok ngurusin sekolah, ngurusin pendidikan. Nah, ini saya ingin berbagi pengalaman saya pribadi. Saya itu secara profesional itu bekerja di Coca-Cola, dulu pernah juga di pabrik Cibitung, pabrik Duku di Duku ya, pabrik Coca-Cola, dan terakhir saya 2011 keluar dari Coca-Cola dan menjalankan bisnis sendiri. Pada saat ini saya berada di 3 perusahaan, selain saya juga menjadi staf ahli di beberapa di beberapa lembaga, salah satunya di BNPT misalnya, dan di salah satu BUMN ya. Nah, kalau perusahaan sendiri saya ada Sintola dan UEFA Digital Campus, saya sebagai marketing director-nya, dan di Spirit Inti Abadi, ini bisnis saya di bidang cashless spending machine, saya juga sebagai marketing director-nya. Nah, ini pengantar saya. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materi, saya ada cerita keluh kesah lah dari teman, kebetulan guru juga dan mantan wakil kepala sekolah di SMA Lubuk Alung. Beliau mengajar mata ajar itu kalau saya nggak salah fisika, saya nggak usah sebutkan namanya, nanti tahu aja, nanti bisa dicek ya, karena kalau yang dari Lubuk Alung mungkin bisa tahu. Nah, di masa pandemi ini ya, dia harus mengajar katakanlah 8 kelas 1 minggu dengan mata pelajaran yang sama. Misalnya dia kelas 1 misalnya, itu dia mengajar 8 jam, 8 kelas. Nah, sementara pembelajaran itu dilakukan secara daring. Nah, yang menjadi persoalan adalah itu pembelajarannya dilakukan di kelas yang berbeda. Nah, idealnya kalau menurut hemat saya, karena kita belajar secara online, secara daring, harusnya bisa dilakukan dalam satu kelas. Tinggal nanti penugasannya, tugasnya bagaimana, itu bisa diatur. Nah, ini hal-hal seperti ini mungkin saya sudah sampaikan juga, terima kasih Prof. Asli, kita sudah follow up, mudah-mudahan saja dengan ini kita bisa memahami bagaimana strategi kita mengajar lebih efektif pada saat pandemi ini. Oke.
Nah, saya berangkat, kenapa tadi saya ingin cerita? Teman-teman mungkin atau Bapak Ibu, ya mungkin Bapak Ibu heran, kok saya sekarang bisa menjadi seorang digital profesional? Ya, saya memang dulu belajar sendiri. Nah, ini yang ingin saya bagi namanya nanti di dalam pengantar saya menyebutnya ini satu hal yang penting menurut saya. Saya berulang kali dulu Prof. Fasli mengajak saya ke Padang waktu itu, ke Adabia, ke INS Kaitanam dan Universitas Dharma Andalas. Ini saya introduce ini, ya. Kenapa ini penting? Banyak kalau saya lihat kita terjebak kepada kurikulum TIK ya dalam belajar bagaimana menggunakan aplikasi, bagaimana mencetak ini. Sebetulnya itu sekarang bagi anak-anak kita tuh gampang. Mereka tidak perlu itu yang diajarkan. Mereka yang penting itu adalah bagaimana mereka memahami teknologi itu secara mandiri. Nah, salah satu approach-nya itu adalah kita sebut kompetensi digital literacy. Nah, digital literacy itu apa? Ada aspek safety di situ yang harus dipelajari, ada aspek untuk security-nya, dan ada aspek untuk digital identity-nya, dan ada aspek untuk well-being atau untuk kesejahteraan atau kebaikan hidup kita. Saya nggak akan bahas ini terlalu banyak, ini sebagai pengantar saja. Artinya apa? Internet itu bisa kita gunakan untuk banyak hal. Bisa untuk mesan tiket, bisa untuk media sosial, bisa untuk belajar, bisa untuk berbagi, dan sebagainya, bisa berdonasi, dan sebagainya. Nah, tetapi di baik itu, kita harus mencoba memahaminya dengan baik, dan inilah yang menurut saya kompetensi ini harus kita ajarkan dari dini kepada anak-anak kita. Supaya jangan sampai, maaf sekali lagi, anak-anak kita mengakses konten-konten yang tidak perlu, yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, dan ini seperti tadi kita bilang, kalau kita bisa menggunakan teknologi ini dengan baik dan benar, ya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Gogot, banyak aplikasi-aplikasi yang membuat kita bisa membangun creativity, ini poin 8 ya kalau bicara pendidikan, dan juga bisa berkolaborasi dan sebagainya. Nah, ini saya terus karena waktu terbatas, saya cuma pengantar saja. Nanti istilahnya Bapak Ibu bisa explore lagi nanti saya share di mana kita bisa belajar itu lebih banyak. Nah, ini tadi udah disampaikan juga bagaimana tren ke depan, skill yang dibutuhkan oleh anak-anak kita dan trennya seperti apa itu berbeda. Jadi tadi seperti Pak Gogot nyampaikan, kita harus mendidik kita, menyiapkan anak-anak kita untuk siap menghadapi masa depannya. Makanya sekarang saya yakin Bapak Ibu semua sudah melihat ya, bahwa terutama di SMA, anak-anak kita sebetulnya udah tahu dengan banyak hal, tinggal tugas kita mengarahkan. Makanya tadi udah dibahas juga apa itu student center learning dan teacher center learning. Ya kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus shifting yang dari tadinya teacher center learning dengan ke student center learning. Nah ini saya nanti bisa sharing berapa hal saja yang mungkin kita bisa cobakan untuk anak didik kita. Nah, jadi ke depan itu dengan ada industri 4.0 misalnya atau 4.0 dibilang sama saja, yang banyak pekerjaan-pekerjaan yang berulang itu udah digantikan sama robot. Banyak pekerjaan-pekerjaannya yang maksudnya nanti udah digantikan oleh AI, artificial intelligence dan sebagainya. Nah, untuk itu yang dipentingkan nanti adalah kita harus mendidik anak-anak kita mempunyai kemampuan untuk berinovasi atau mempunyai analytical thinking dan sebagainya, mempunyai creativity. Nah, itulah tugas kita sekarang untuk menyiapkan. Saya nggak akan bahas secara semua karena waktu kita tapi paling tidak materi ini kita Bapak Ibu bisa lihat lebih detail nantinya. Nah, sekarang kita bisa belajar, saya pribadi tadi saya cerita, Bapak Ibu heran kok bisa, kok orang chemical engineer kok bisa menjadi digital marketer dan juga bicara edutech dan sebagainya. Saya terus terang dari 2011 saya belajar secara mandiri. Ya, belajar secara online. Saya belajar dari MIT Coursera misalnya salah satunya, bisa saya belajar dari Udemy, belajar dari Coursera dan belajar berapa digital marketing dari UK, banyak platform dan sebagainya saya ikutin banyak Nah, itu kita bisa lakukan di era digital ini. Nah, kalau ini Bapak Ibu kita mengedukasi, memberikan kesempatan pada anak kita untuk mengembangkan kompetensinya, nah tugas kita adalah tentu mengarahkan. Artinya apa di level, misalnya di tingkat SMA, misalnya apa sih yang kompetensi yang harus dia miliki, terutama di bidang IPA misalnya. Dan itu kan udah ada kurikulumnya kan. Nah, tinggal nanti bagaimana materinya atau apa, kemarin udah diajarkan, saya nanti akan bicara pendekatan best practice-nya. Nah, dari slide ini Bapak Ibu bisa lihat ya,
Itu mungkin saya kemarin berapa kali ada yang belum kenal Khan Academy, ya bagus saya kalau tidak kenal ya sekarang kita harus coba explore lagi apa itu Khan Academy. Kemudian juga YouTube jangan hanya nonton nyanyi aja atau lagu saja, tapi banyak pelajaran yang bisa kita peroleh melewati YouTube. Ya nanti kita bisa lihat saya berapa aplikasinya. Di bawah ya itu ada MIT Coursera. Saya terus terang menurut hemat saya, salah satu perguruan tinggi yang sangat keren untuk pembelajaran online-nya adalah MIT. Selain dari Harvard juga yang lain, tapi yang memang dibuka untuk publik dan umum itu adalah MIT dan satu lagi NPTEL Coursera. Nah, kalau model itu adalah aplikasi yang memang atau LMS yang kita banyak dipakai tadi untuk dunia pendidikan. Nah, di bawah saya juga sampaikan lagi, ini kita sering di Indonesia kita bisa lihat itu Ruang Guru, Zenius, Keyboard dan sebagainya, itu yang tadi ada yang berbayar, ada yang gratis. Saya tidak bicara untuk masing-masing aplikasi ini, tapi sedemikianlah education teknologi yang berkembang di sekarang ini, dan ini terus berkembang dengan pesat, apalagi dengan pandemi ini. Jadi saya terus terang dulu saya belajar banyak dari Coursera, banyak belajar dari MIT Coursera tadi, dan juga dari Udemy untuk tentang digital marketing dan sebagainya. Nah, saya mungkin akan saya geser ini dulu biar tidak ini ya. Ini saya nggak bisa slideshow, maaf. Ini bisa. Ini saya ingin memutar video ini ya. Ini yang kita sebut learnability question. Jadi kita dari sekarang sudah mengajarkan anak-anak kita yang disebut dengan learnability. Ini silakan dilihat videonya ya. Mohon maaf, saya coba besarkan. Ya. Ini 1 menit, nggak lama ya. Nah, ini video 1 menit, tapi bisa memberikan gambaran ke kita. Sekarang saja, ini di era waktu sekarang aja, ini udah kejadian. Jadi baru kita belajar satu teknologi, dalam waktu 1 tahun berikut udah datang lagi teknologi baru. Makanya yang perlu kita bangun sama anak-anak kita dari kecil atau dari sekarang, yang kita sebut learnability question. Apa itu learnability question? Yang memang mereka dibangun mindset-nya mereka harus bisa belajar mandiri. Nah, pada saat ini guru memang penting pada saat masa membangun karakter, membangun kedisiplinan mereka, membangun mental mereka. Memang kita memerlukan guru, tapi jangan lupa mindset untuk learnability ini adalah satu kewajiban kalau menurut saya. Kalau kita dulu mungkin kenal namanya ESQ ya atau IQ, sekarang ada satu lagi yang disebut dengan learnability question. Ini yang harus dipahami, harus kita coba endorse lah istilahnya, kita perkenalkan dengan anak didik kita, terutama untuk level SMA. Jadi jangan, tadi sebetulnya disampaikan juga sama Pak Gogot dan juga Pak Adri, bahwa itu mereka belajar itu sebetulnya untuk memfasilitasi ini. Jadi anak didik kita tidak terpaku pada major atau jurusannya dia saja, dia bisa belajar banyak hal. Dia walaupun seorang teknik, dia bisa belajar tentang komputasi, dia bisa belajar tentang big data, tidak apa-apa selama dia bisa menikmati itu sesuai dengan kemampuannya dia. Ya. Ini saya ada satu slide berikut, Ini ini menarik lagi, ini perkembangan sekarang, ya. Ini kalau nggak salah videonya dirilis 2 tahun lalu. Ini sudah in place, artinya sudah bisa dilakukan selama nanti developernya bisa mengembangkan konten-kontennya yang seperti ini, dan ini bisa menjadi support untuk learnability question. Silakan dilihat videonya 2 menit. Kita lihat. Ya.
Oke, jadi kita bisa lihat ya, Bapak Ibu tadi bisa lihat bagaimana perkembangan teknologi itu udah imples. Nah sekarang kalau di Indonesia nanti sudah masuk yang namanya 5G dan juga ada untuk mengganti WiFi ada yang disebut dengan LiFi ya, ada fidelity, jadi untuk kecepatan akses internet menggunakan cahaya dan tidak berapa lama juga akan muncul nanti teknologi generasi ke-6 atau 6G itu yang tadi itu sangat mungkin terjadi di negara kita. Dan kenapa itu model hologram, teknologi. Nanti guru-guru juga anak-anak kita bisa belajar dengan pendekatan teknologi AI dan hologram seperti tadi. Nah, makanya ini yang perlu kita pahamin. Nah, tadi saya cerita, ini saya terus terang ini pengalaman saya pribadi, ini terutama ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, kalau ingin belajar menambah kompetensi, ingin menambah pengetahuan, silahkan gunakan berapa situs ini yang banyak rata-rata adalah bisa belajar secara online, silahkan sesuai dengan passion atau bidang yang ingin dipelajarin, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salah satunya mungkin Khan Academy bisa sebagai sumber inspirasi kita untuk bagaimana materi-materi yang bisa kita nanti share kepada anak didik kita. Nah, itu pengantar saya dulu bahwa itu pentingnya digital literacy, dan yang penting menurut saya ya, Bapak Ibu guru semua, kita adalah membangun kepercayaan diri anak-anak didik kita. Jangan, kalau saya melihat sekarang saya juga menerapkan kepada anak-anak saya, walaupun mereka belajar di rumah, belajar gunakanlah waktu itu untuk semaksimal mungkin untuk belajar mandiri. Ya, artinya dia bisa explore, banyak bertanya, dia bisa akses banyak tempat-tempat untuk belajar mandiri seperti ini. Dia selain misalnya seperti ruang guru atau dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang saya masuk kira-kira ini yang penting menurut saya, tadi Pak Adri udah cerita ya. Ini sebetulnya ada di tempat lain tuh dia mengajarkan Google Drive. Menurut saya salah satu aplikasi yang menurut saya itu penting dikuasai oleh guru. Mungkin belajarnya silakan bertahap, tapi ini saya highlight. Kenapa Drive? Di Google Drive ini kita bisa mengakses banyak hal, di samping untuk menyimpan data, ya, untuk menyimpan dokumen, bahan ajar, bisa di Google Drive, tapi juga kita banyak menggunakan bisa aplikasi yang bisa kita gunakan juga untuk yang sifatnya gratis. Jadi kalau Bapak Ibu nggak bisa membeli aplikasi Microsoft yang berbayar, kita bisa menggunakan di sini, di Google Drive, yaitu bisa semacam semacam Word dan Excel dan PowerPoint itu ada di Google Drive. Selain itu kita juga bisa, sudah sering kita pakai yang itu namanya Google Form. Itu ada terintegrasi dengan Google Drive. Kapasitasnya cukup besar, 15 GB. Kalau misalnya berbayar itu memang bisa sampai 1 TB. Tapi kalau mau gratis, kalau misalnya sudah penuh, gampang bikin aja akun satu lagi gitu ya. Kemudian tadi dibilang sama Pak Gogot, ini bisa digunakan untuk berkolaborasi.
Ya, jadi kalau kita mengerjakan satu konten, misalnya PowerPoint atau misalnya video, atau bisa kita tempatkan di sini dan kita bisa berinteraksi dengan tim secara kolaborasi secara online. Ya, kemudian kita juga bisa berbagi dokumen ini kepada orang lain dengan cukup mudah. Ini saya stepnya aja, nanti saya mau highlight. Nah, ini saya cuma highlight ini. Kenapa ini penting? Jadi Bapak Ibu mungkin ini berguna nanti dalam proses pembelajaran. Jadi selain dari untuk Google Docs atau Google Spreadsheet, semacam Excel dan juga Google Slide, kita juga bisa menggunakan Google Form yang digunakan untuk mendata siswa, membuat soal berganda, atau soal esai, itu bisa menggunakan Google Form. Nah, selain itu kita juga bisa membuat Google Gambar. Di sini ada juga Google My Map, tapi yang penting menurut saya adalah di sini ada Google Site. Nanti saya juga jelaskan yang mau memakai Google Site untuk proses belajar mengajar juga bisa. Jadi kita membuat untuk modul itu bisa menggunakan platform Google Site. Itu setahu saya kemarin ada guru SMA Bukit Tinggi, kalau nggak SMA 3 atau SMA 2, saya lupa. Kemudian yang satu lagi ada Google Jamboard. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya komputer, ya nanti semacam whiteboard-nya itu bisa menggunakan Jamboard. Ya, saya cuma meng-highlight di sini saja. Nanti silahkan dicoba, gampang sekali. Nanti kalau ada waktu saya coba share live sedikit, mungkin 1 menit atau 2 menit. Nah, mudah-mudahan aja ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran. Jadi bisa digunakan untuk membuat dokumen presentasi, bisa untuk membuat sheet atau Excel, bisa menggunakan dokumennya, dan yang sering saya lihat itu adalah untuk Google Form. Ya, nah itu banyak template-nya. Google Form itu bisa untuk undangan dan sebagainya, bisa untuk nilai, bisa data siswa dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang penting saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi kalau mau belajar nih atau ingin belajar seperti Pak Adri bilang tadi, salah satu yang coba dieksplor itu cobalah belajar Google Drive. Kalau tidak bisa, caranya gampang. Masuk ke YouTube, cari Google Drive. Itu banyak yang mengajarkan, ya. Jadi saya cuma kasih istilahnya, saya kasih kisi-kisi saja untuk Bapak Ibu bisa belajar di sini. Nah, sekarang kalau kita di pembelajaran online itu bagaimana gitu ya? Saya coba masuk ke sedikit secara teoris, mungkin tadi Pak Adi udah singgung juga. Secara umum pembelajaran online itu adalah sinkron dan asinkron atau kombinasi keduanya. Jadi kalau secara umum dibagi dua, itu sinkron atau asinkron. Kalau sinkron itu kita langsung, katakanlah kita menggunakan chat atau menggunakan Zoom atau menggunakan LMS yang ada langsung interaksi dengan siswanya pada saat itu, pada jam yang sama, detik yang sama, itu kita sebut dengan sinkron. Tetapi kalau LMS sebaiknya yang bagus nih secara teori ya, itu yang asinkronnya lebih dominan. Kalau bisa asinkron bisa sampai 95%. Nah, itu baru LMS-nya boleh dikatakan itu cukup baik karena siswa tidak terlalu ini bisa mengatur waktunya lebih maksimal. Ya, kalau sekarang kan tidak, harus online jam sekian dipaksakan dan sebagainya, malah ini membuat panik dan sebagainya, tidak bisa connect malah stres kan gitu ya. Nah, ini yang saya bilang Bapak dan Ibu guru yang nanti perlu pahamin ini dengan baik juga gitu ya. Nah, kalau secara learning management system itu secara umum penyelenggaraan learning itu di Indonesia ya, itu yang kita sebut dengan full e-learning ya, tadi secara implementasinya. Kemudian ada yang disebut blend learning atau belajar bauran, jadi ada flip classroom dan sebagainya. Kemudian ada web enhanced learning yang memang face to face kelas yang tadi saya bilang. Jadi kalau idealnya itu adalah full e-learning, itu bicara tahap ideal. Tapi kita mungkin masih banyak antara pembelajaran campuran dan juga nanti yang saya bilang tadi dengan enhanced web learning gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat secara istilah itu banyak istilah-istilah umum. Saya cuma ngasih gambaran aja, tidak usah dihafal Bapak Ibu. Ini istilah-istilah yang banyak dipakai di kita, ada online learning, e-learning, virtual learning dan sebagainya, flip classroom, macam-macam. Ada massive open online course yang mungkin secara seperti Coursera itu salah satu kategorinya massive open online course, orang bisa akses jutaan pada saat yang sama, itu kategorinya udah masuk ke dalam massive open online course dan sebagainya. Ada blend learning, ini banyak istilah yang terkait dengan pembelajaran daring. Ini kalau mau referensinya itu ada, saya kasih linknya di bawah, nanti silakan dilihat. Nah, tapi kalau secara teorinya ya, itu kalau orang bicara LMS atau virtual learning environment adalah software atau aplikasi software yang dia bisa mengadministrasikan, mendokumentasikan, men-tracking, membuat report dan mendelivery kontennya
dan juga programnya dan learning development programnya secara terintegrasi. Itu baru bisa dikatakan sebuah LMS yang ideal ya. Ini nggak usah dihafal teorinya, ini secara konsepnya aja. Nah, perangkat yang umum dipakai tadi udah disinggung juga sama Pak Adri dan sini ya, ada Moodle misalnya yang kita kenal, ada Canvas, ada Open ADX sebagainya, ada Moodle Classroom, ada Duke, macam-macam. Ini banyak yang kita nanti saya juga bahas di slide berikutnya. Kemudian kalau bicara banyak sejarah secara teorinya itu banyak yang ini referensinya lah bagaimana itu apa learning management system. Saya nggak akan bahas detailnya ini, saya ingin lebih cenderung ke praktisnya. Praktisnya adalah kalau diterjemahkan ke bahasa kitanya, aplikasi perangkat lunak yang tadi saya bilang mengadministrasikan, mendokumentasikan, membuat pelaporan pendidikan dan sebagainya sampai ke program pelatihannya yang nanti menjadikan rumah dari e-learning kita tadi gitu ya. Jadi kalau kita bicara LMS tadi. Nah, kalau bicara jenisnya tadi, ada yang tadi Pak Adi bilang, ada yang free atau komersial, ada yang cloud system atau yang in place atau di server kita sendiri. Nah, itu juga banyak hal yang kita, atau yang nanti saya bilang, ada yang berbayar, ada yang punya hak cipta dan sebagainya. Itu banyak kita pilihan-pilihan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada. Nah, ini kalau bicara level bagaimana LMS-nya itu tentu yang pengambil keputusan. Model Sumatera Barat sekarang udah ada yang namanya Si Cadik Pandai yang menggunakan platform rumah belajar misalnya, gitu ya. Jadi saya nggak akan bahas itu detailnya bagaimana ininya. Nah, secara teori sederhananya, idealnya LMS yang itu dia ada feature-feature untuk siswanya, baik untuk mendaftarnya, bahan ajarnya, video interaktifnya, kemudian juga sampai quiz dan bahkan tools untuk video conference langsung embed di situ. Ini idealnya. Dan setahu saya itu model sudah menggunakan itu ya, udah ada fasilitas itu semua. Mungkin nanti Si Cadik Pandai kalau mau diimprove itu tinggal menambahkan tools itu atau feature itu sehingga langsung otomatis terintegrasi di dalam Si Cadik Pandai misalnya. Kemudian juga untuk pengajarnya, apakah itu kelasnya bisa dibuat terbuka, bisa tertutup kelasnya, dan sebagainya, sampai ke, tadi juga sama, ada penugasan sampai video conference. Nah, yang penting lagi adalah administrasi, apalagi misalnya di sekolah itu kan banyak ya, dapodik dan sebagainya. Kalau ini bisa dilakukan dengan baik, itu harus tidak membantu meringankan untuk pekerjaan. Dan yang penting lagi, itu ada juga yang publik bisa melihat. Jadi kalau bisa, ini maksudnya visi kita ke depan begitu. Jadi orang yang anak-anak yang di sekolah yang tidak masuk SMA pun kalau bisa dia bisa belajar di situ. Nah, kenapa? Kita pendidikan itu hak untuk semua orang kan. Jadi ini idealnya visinya ke depan seperti itu. Nah, tadi Pak Adi udah cerita, ini banyak nih aplikasi yang banyak yang dipakai. Nanti silahkan kita sesuaikan mana mau dipakai. Mulai dari rumah belajar, sampai Canvas, sampai total, saya kasih list saja semua. Nanti silahkan, kalau di Indonesia yang populer itu adalah mungkin rumah belajar, Moodle, Microsoft Teams, sama Edmodo, ya satu lagi, sama Google Classroom. Ya. Kalau yang lain itu mungkin di psikologi, mungkin di Indonesia belum begitu populer dipakai gitu ya. Nah, kalau bicara tadi secara feature yang banyak di Indonesia, ini yang tadi menarik ya. Yang lain itu bisa cloud dan personal ya, artinya bisa berbasis cloud dan ini bisa dia bisa account masing-masing. Tetapi yang menarik lagi kalau Moodle itu dia bisa on premise. Ya, dia bisa diinstal sendiri di server sekolah dan bisa menjadi sistem tersendiri di sekolah, dan dia tidak dia istilahnya bisa semacam diinstal di masing-masing lokasi misal, atau kita juga menggunakan cloud juga bisa ya. Jadi sebagai ini saya nggak akan bahas slide-nya karena waktu kita terbatas, ini bahan bacaan saja, saya nggak akan presentasikan. Nah, kenapa? Nah, tadi mungkin saya sedikit kemarin dipertanyakan, kenapa orang di dunia itu, bahkan di Indonesia, banyak menggunakan Moodle, yaitu karena tadi, dia gratis, open source, kemudian udah sesuai dengan pedagogi yang kuat, dan antar mukanya cukup intuitif, sampai ke nanti masalah pertimbangan biaya dan sebagainya. Nah, kemudian dia tadi saya udah bilang, bahwa dia memenuhi persyaratan-persyaratan ideal dari LMS tadi. Nah, sekali lagi saya tidak bilang Bapak Ibu harus ngikut pakai Moodle, tidak ya, nanti kita bicara nanti best practice di bawah.
ya. Nah, secara infrastruktur saya mengapa meng-highlight ini karena memang tadi secara populasi ini dia mulai dari authentication-nya, bahwa yang daftar itu siapa, yang pesertanya itu siapa, sebagai guru kah, sebagai murid itu bisa teradministrasi dengan baik. Kemudian bicara konten, kemudian datanya, kemudian bicara penyimpanan portofolionya dan sebagainya, itu arsitekturnya sangat-sangat cukup sophisticated, dan saya pikir itulah mungkin jadi dasar model itu banyak dipakai di Indonesia. Salah satunya di Sumatera Barat, UNP kan juga cerita menggunakan platform Moodle sebagai baseline yang nanti yang digunakan sebagai LMS di sana. Ya, tadi saya sudah bilang dari sisi ininya, konfigurasi sistemnya, kemudian manajemen manajemen peran masing-masingnya ada di situ, kemudian masalah manajemen pembelajarannya itu cukup lengkap di sini. Jadi kenapa sekali lagi saya meng-highlight Moodle di sini, nanti mudah-mudahan saja nanti kalau apa yang kekurangan di rumah, kalau misalnya tadi si Cadik Pandai yang mau diimprove, mudah-mudahan bisa melengkapi seperti yang model ini. Kemarin saya sudah highlight isunya, salah satunya kemarin masalah akses security-nya, jadi masalah identification user baik guru ataupun sebagai tamu di situ, itu harus mungkin perlu diperbaiki di ininya, di rumah si Cadik Pandai. Nah, ini kebutuhan teknis, saya nggak akan bahas, silahkan dibaca saja. Ini kalau minimumnya. Nah, yang menarik, Moodle itu sangat banyak resource-nya yang bisa kita pakai. Jadi secara umum bisa di moodle.com, ada juga dia juga kita kalau menggunakan cloud-nya juga bisa, dan juga bisa menggunakan di Moodle.net dan sebagainya. Itu bisa yang kita bisa gunakan untuk apakah sebagai platform atau sebagai resource kita yang nanti kita bisa download di situ kalau kita mau menggunakan Moodle misalnya. Nah, selain itu, kelebihan dari Moodle itu adalah integrasi dan pengembangan konten. Jadi ini kenapa mungkin tadi saya juga lihat ibu-ibu tadi ada ibu yang saya lihat udah menggunakan konten dengan H5P, yaitu konten interaktif yang open source. Juga ini dia sangat kompatibel dengan itu. Jadi kelebihan dari Moodle ini dia sangat, karena dia open system, dia sangat mudah untuk diintegrasikan dengan platform-platform lain yang penyedia konten, ya. Nah, dari sisi ekstensibilitasnya dan integrasinya, dia bisa banyak plugin yang bisa kita tambahin, apa itu sifatnya community, untuk sub development, dan juga integrasi dengan sistem akademik yang tadi saya bilang, bicara data pendidikan dan sebagainya. Dan dia juga bisa diintegrasikan juga atau diimplementasikan dalam offline seperti Rasel yang di Padang Panjang itu bisa. Ya, jadi Moodle kalau diinstal di sana nanti dipakai Rasel, kalau kami menggunakan disebut dengan Edubox, itu juga bisa. Jadi itulah kelebihan dari saya berharap juga rumah belajar harusnya bisa juga si Cadik Pandai itu juga bisa diimplementasikan dalam platform yang offline, ya. Jadi tidak menggunakan akses internet. Nah, bicara integrasinya dan sebagainya, ini orang programming, ya, itu ada antarmukanya, kemudian web service dan sebagainya. Dia juga punya mobile apps-nya. Jadi dia bisa dalam sangat mobile friendly gitu, ya. Nah, selanjutnya saya bicara best practice-nya, ya. Kalau di banyak tempat, jadi kalau sekarang kan jadi dari TOR-nya bahwa kita harus berinteraksi dengan siswa. Nah, kalau menurut saya, ini pengalaman saya, kalau saya lihat itu salah satu yang saya lihat sangat mudah diimplementasikan dan itu gratis dibandingkan dengan yang lain. Kalau misalnya kita menggunakan banyak yang lain itu rata-rata berbayar kalau ingin fiturnya lebih. Tapi kalau quiz.com, saya bilang, atau untuk quiz ini sangat-sangat menarik, kemarin udah dibahas, ya, di grup atau di session sebelumnya. Ini saya sangat menyarankan. Jadi kalau misalnya kita untuk tadi Pak Adri bilang untuk tahap awal kita belum bisa punya LMS, ya udah mungkin bisa pakai WhatsApp dulu atau WA dulu dan Telegram untuk bicara penugasan, untuk interaksinya. Nanti bisa menggunakan Google Form untuk membagikan tugasnya ataupun membuat ujiannya atau absensi kalau memang diperlukan absensi, dan juga bisa menggunakan YouTube untuk video streamingnya kalau ini yang paling dasar. Kalau misalnya tidak muridnya susah lah untuk bisa sinkron, tapi kalau YouTube kan kalau dia nggak bisa nonton pada saat itu, dia masih bisa nonton setelahnya, kan gitu. Jadi
kendala kita kalau di level-level TK dan SD itu kan dia harus didampingin sama orang tuanya misalnya. Ini contoh. Nah, aplikasi kombinasi yang lain bisa menggunakan yang lebih advance tadi seperti dibilang, itu menggunakan Google Classroom. Nah, nanti saya yakin Google Classroom, saya tadi Bapak Ibu kalau mau belajar Google Classroom sangat mudah. Nanti saya kasih contoh langsung ya, mudah-mudahan saya ada waktu membuat di live stream live-nya. Itu sangat mudah sekali kita menggunakan Google Classroom kalau menurut saya, kalau Bapak Ibu mau belajar ya. Nah, kombinasi lain apa? Ditambah dengan WhatsApp, dengan menggunakan atau Telegram, tadi juga quiz.com juga membantu dan Google Form. Nah, yang lebih advance lagi baru nanti untuk SMA atau lebih ini bisa menggunakan Google Site ya. Kita bisa membuat metode pembelajaran yang lebih ini juga bisa ya. Di samping misalnya kalau yang mau menggunakan lebih advance nanti juga silakan. Ini tidak pakem, ini contoh best practice saja. Banyak kombinasi-kombinasi lain yang bisa Bapak Ibu terapkan di masing-masing sekolah. Ini semacam contoh saja gitu ya. Jadi bisa gunakan Google Site tambah Google Form atau nanti juga tapi ditambahkan dengan Zoom meeting untuk sinkronosnya berapa jam seminggu misalnya atau berapa. Saya menyarankan kalau Zoom meeting itu kalau bisa jangan lebih dari 1,5 jam atau paling lama tuh 2 jam ya. Ya kalau misalnya kelasnya digabung atau apa ya bisa. Kalau bisa 1 jam, usahakan 1 jam itu nanti baru tugasnya udah cukup menjelaskan tugasnya saja atau menyampaikan bisa videonya udah disiapkan seperti itu demikian. Jadi anak-anak tidak bosan selalu berinteraksi sinkron dengan gurunya gitu ya. Nah, yang lain bisa menggunakan LMS jadi pandai dan sebagainya. Ini sama saja. Kemudian baru yang terakhir bisa menggunakan LMS Moodle tadi saya bilang yang di dalamnya sudah ada fiturnya, tetapi untuk komunikasi tentu masih menggunakan chatting semacam WhatsApp dan sebagainya. Nah, dari saya pikir ini salah satu komitmen. Nah, saya tambahkan ini tadi udah disampaikan juga sama Pak Gogot ya, ada referensi modul atau materi. Saya kasih listnya, salah satunya TV edukasi, rumah belajar Kemendikbud, tadi udah sampaikan juga sama Pak Gogot, ya bisa Bapak Ibu guru bisa buka linknya, rumah belajar. Ini contoh-contoh saja, silahkan nanti Bapak Ibu coba cari yang lain, kalau sudah dapat nanti bisa share sama temannya, kemudian juga ada Anak Akademi Indonesia, ini berapa list yang saya coba, sering saya coba pakai sebagai bahan referensi. Kemudian saya pikir ini nanti kalau ada misalnya PR atau portofolio, saya cuma mengarah mungkin Bapak Ibu yang lain ya, yang tadi nanti akan dipresent sama narasumber yang lain, ya coba kita membuat list aplikasi atau rencana aplikasi-aplikasi apa saja atau kombinasi apa saja yang Bapak Ibu ingin buat, nanti baru coba nanti buat dilatih dan diimplementasikan, dan sekali lagi sebelum dilatih ke siswanya, coba dilatih di rumah dulu gitu ya. Jadi jangan kita lihat dulu, kita bisa berperilaku atau sebagai siswa kita lihat, oh ini kira-kira paham nggak siswa saya. Jadi kayaknya kita rehearse dulu lah, kita uji cobakan. Kalau sudah oke, baru kita coba sampaikan itu ke siswa kita. Nah, di dalam dunia digital sekarang, apapun di dalam proses belajar, jangan takut mencoba Bapak Ibu. Yang saya khawatir itu kita tuh takut-takut gitu. Nggak masalah bikin Google Classroom, bikin, nggak ada masalah, nggak ada larangan. Bikin Google Site, bikin. Kalaupun gagal, bisa di-delete. Kalaupun kurang bagus, kita belajar lagi, nonton lagi. Jadi memang gunakanlah waktu yang semaksimal mungkin. Kalau tadi saya bilang, waktunya harus mengajar 9 kelas tadi, bisa digabung dalam satu kelas, kan bisa hemat 9 kelas kan. Nah, 8 kelasnya lagi. Nah, 8 kelas itu gunakan untuk belajar. Ya Bapak Ibu ya, jadi ini saya berharap dengan kesempatan juga kita di era di saat pandemi ini untuk belajar, jangan mentang-mentang sudah ini kita hopeless ya, jangan. Ya seringlah ikut webinar yang seperti sekarang biar kita mendapat pencerahan dan sebagainya dari narasumber lain. Saya ingin share sedikit untuk waktu saya berapa menit lagi Bu? 2 menit lagi Pak Mas Rizal. Boleh sedikit share tentang ini ya. Saya mohon maaf, saya ingin share sedikit tentang bagaimana tadi Google Docs. Saya udah siapin sebetulnya di sini materinya, tapi nggak apa-apa. Saya langsung aja live-in aja. Jadi Bapak Ibu tadi yang penting misalnya Bapak Ibu ingin yang belum tahu ya, kalau misalnya nih mana tahu baru ikut, tapi setahu saya ini kalau mau ingin mengakses Google Drive ya, itu sangat mudah. Di sini kita bisa lihat ada kalau Bapak Ibu masuk ke Google,
itu ada 9 titik di sini ya, ada 9 titik di sini, atau langsung juga diketik Google Drive juga bisa. Nah, tapi di sini ada Google My Business, ada Google Search. Nah, kalau mau Google Drive lihat di sini. Saya ingin maaf Bu Citra, saya ingin menyampaikan ini saja sama Bapak Ibu semua. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat tadi yang saya sampaikan. Jadi mau menggunakan untuk menyimpan dokumen bisa di sini. Tetapi juga bisa untuk tadi saya bilang kita bisa menggunakan drive ini, bisa lihat di sini ya, bisa more, pilih tadi saya di modul saya sudah saya sampaikan juga. Nah, ini saya lihat nih. Jadi Bapak Ibu bisa buka menggunakan Google Docs, bisa menggunakan Google Sheet, bisa menggunakan Google Form, bisa menggunakan yang sampai ini tadi misalnya Jamboard tadi saya ceritakan. Nah, Jamboard ini semacam kalau mau belajar mau membuat modul materi pun juga bisa ini. Jadi Bapak Ibu bisa bikin screencast ya, atau bisa menggunakan akses ke seperti sekarang bisa akses Google Meet, nanti ada screencast-nya, atau nanti kita langsung aja di sini juga bisa. Ini semacam whiteboard, ini bisa digunakan untuk menulis, dan sekali lagi apa yang kita tulis di sini itu bisa tersimpan. Ya, itu kelebihannya. Jadi misalnya kayak kita udah menulis rumus dan sebagainya, ini bisa ini ada sebagai pulpen di sini. Nah, memang kita kalau idealnya kita punya namanya screen board ya. Jadi kita menulisnya lebih enak, kalau pakai mouse memang tidak nyaman gitu ya. Tapi ini silahkan dicoba nanti, dan ini kita bisa pindahkan screen-nya, background-nya bisa kita ganti ya. Ini Bapak Ibu bisa coba nanti background-nya bisa macam-macam. Kalau yang belajar matematika ini bisa diganti seperti ini. Ya, jadi ini contoh ya, dan ini bisa kita pakai untuk bahan pembelajaran kepada murid-murid kita. Dari saya mungkin itu Bu Citra, mungkin waktunya terbatas ya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan yang lain kalau mau kita belajar lebih detail. Insya Allah nanti di lain kesempatan saya insya Allah bersedia untuk sharing lagi kalau mau belajar tentang LMS lebih detail, mau membahas tentang Google Docs, Drive itu lebih detail, insya Allah kita bisa sharing. Dari saya itu. Dan saya mohon maaf kalau mungkin cara penyampaiannya terlalu cepat, dan saya tadi udah sampaikan kalau ingin ketemu ada yang jelas dan kurang jelas, silakan bisa kontak saya, nanti materi atau modul akan dibagikan oleh panitia, jadi silakan bisa hubungin lewat WA saya dan sebagai dan bertanya. Mudah-mudahan saya bisa share juga beberapa video-video pembelajaran saya, mungkin saya bisa bagikan pada Bapak Ibu yang semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dari saya itu mungkin terima kasih atas waktunya, saya ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam